Selamat datang, teman-teman. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh haru, perjuangan, dan cinta. Cerita tentang seorang gadis muda bernama Laila yang tinggal di desa kecil bersama dua kakeknya. Di balik kehidupan sederhana mereka, tersimpan perjalanan luar biasa. Dari menghadapi gosip, kehilangan orang tercinta, hingga menemukan kekuatan untuk bangkit demi masa depan. Apa yang membuat Laila terus bertahan? Bagaimana ia mengubah kesulitan menjadi keberanian dan air mata menjadi harapan? Yuk, kita ikuti kisahnya bersama. Sebuah cerita yang mungkin akan menyentuh hati dan memberi inspirasi untuk hidup kita semua. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang gadis muda bernama Laila yang baru saja genap berusia 20 tahun. Kehidupannya sederhana, namun penuh tanggung jawab. Ia tinggal bersama dua kakeknya, Pak Harun yang berumur 80 tahun dan Pak Idris yang berumur 70 tahun. Kedua kakeknya itu adalah saudara kandung yang sudah tua, namun tetap penuh kasih dan perhatian kepada Laila. Laila adalah anak yatim piatu. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat ia masih kecil, sehingga sejak itu kedua kakeknya merawatnya dengan penuh cinta. Meski hidup mereka tidak berlebihan, Laila selalu merasa cukup. Kehidupan mereka sederhana, mengandalkan hasil tani kecil-kecilan dan bantuan dari tetangga desa. Namun, desa kecil yang tampak damai itu menyimpan banyak cerita tersembunyi. Beberapa bulan terakhir, perut Laila mulai membesar, tanda yang tak mungkin disembunyikan lagi. Para tetangga mulai bergosip. Bagaimana mungkin seorang gadis muda seperti Laila yang jarang keluar rumah bisa hamil? Tanya salah satu warga. Laila memilih diam. Kakek Harun dan Idris pun tampak gelisah. Mereka melindungi Laila dari pertanyaan warga, tetapi tak ada satupun yang memberi jawaban. Semakin hari, kabar itu menyebar, hingga akhirnya kepala desa datang untuk meminta penjelasan. Apa yang terjadi, Laila? Kami semua peduli padamu. Tolong, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, ujar Pak Ahmad, kepala desa, dengan nada lembut. Laila pun akhirnya menangis. Ia mengungkapkan bahwa beberapa bulan lalu, seorang pria asing datang ke desa mereka. Pria itu mengaku sebagai pedagang, dan ia sering mampir untuk membeli hasil tani keluarga Laila. Awalnya, pria itu terlihat baik, membawa hadiah kecil untuk keluarga. Namun, ternyata pria itu memiliki niat buruk. Suatu malam, ketika kakek-kakeknya tertidur, pria itu memanfaatkan situasi dan meninggalkan Laila dengan luka yang tak terlihat. Setelah kejadian itu, pria tersebut menghilang tanpa jejak. Laila takut untuk bercerita, karena ia merasa malu dan takut pada tanggapan orang-orang. Kedua kakeknya pun baru mengetahui keadaan Laila setelah perutnya mulai membesar. Pak Harun dan Pak Idris dengan penuh cinta berjanji akan melindungi cucu mereka. Kamu tidak sendirian, Laila. Kami akan mendampingimu dan bayi ini. Jangan takut, ujar Pak Harun dengan suara bergetar. Kisah Laila menjadi pelajaran besar bagi warga desa. Mereka yang awalnya suka bergosip, akhirnya sadar bahwa Laila membutuhkan dukungan, bukan penghakiman. Para wanita di desa mulai membantu Laila, memastikan ia mendapat asupan gizi yang cukup. Mereka juga bahu-membahu mengajarkan Laila keterampilan yang bisa ia gunakan untuk masa depan. Di tengah segala cobaan, Laila perlahan menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia memutuskan untuk melanjutkan hidup, merawat anak yang akan lahir, dan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang tangguh. Kakek Harun dan Pak Idris, meski sudah tua, selalu ada di sisinya, menjadi fondasi cinta dan dukungan yang tak tergoyahkan. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta keluarga dan dukungan komunitas dapat menjadi penyelamat di tengah cobaan hidup, serta pentingnya empati dalam memahami kisah hidup seseorang. Waktu terus berjalan, dan musim semi telah tiba di desa kecil itu. Perut Laila semakin membesar, tanda bahwa kelahiran bayi itu sudah dekat. Di tengah kegundahan yang melingkupi keluarga kecil mereka, Laila mulai menata hidupnya sedikit demi sedikit. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak yang akan lahir, meski ia tahu jalan yang ditempuh takkan mudah. Setiap pagi, Laila pergi ke ladang kecil di belakang rumahnya bersama Pak Idris. Meski usianya sudah lanjut, Pak Idris masih memiliki semangat untuk berkebun. Laila, ingatlah satu hal, kata Pak Idris sambil memegang cangkulnya. Setiap benih yang kita tanam,
Meskipun kecil, suatu hari akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Begitu juga kamu. Anakmu nanti akan tumbuh kuat jika kamu membesarkannya dengan cinta. Kata-kata itu menguatkan hati Laila. Ia mulai melihat bayinya bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah yang harus dijaga. Perubahan di desa. Sementara itu, kabar tentang Laila yang hamil terus menjadi perbincangan di desa. Namun, sikap warga mulai berubah. Setelah mengetahui cerita sebenarnya, banyak orang merasa bersalah karena telah menghakimi Laila. Ibu-ibu di desa, terutama Bu Aminah yang memiliki pengalaman melahirkan 5 anak, sering datang ke rumah Laila untuk memberikan nasihat. Laila, kamu harus makan banyak sayuran hijau, ya. Itu bagus untuk bayi di kandunganmu, ujar Bu Aminah sambil membawa sekeranjang bayam hasil panen. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Laila merasa terharu dengan perhatian itu. Dukungan dari para wanita desa membuatnya merasa bahwa ia tidak sendirian. Bahkan, beberapa pemuda desa menawarkan bantuan memperbaiki rumah kecil keluarga Laila yang sudah reot. Namun, tidak semua orang bersikap baik. Masih ada beberapa tetangga yang memandang rendah Laila dan keluarganya. Setiap kali ia pergi ke pasar, bisikan-bisikan tajam sering terdengar di belakangnya. Laila belajar untuk mengabaikan mereka. Baginya, kebahagiaan anaknya lebih penting daripada opini orang lain. Suatu malam, saat bulan bersinar terang di langit desa, Laila merasakan sakit luar biasa di perutnya. Ia segera membangunkan kedua kakeknya. Pak Harun, meski tubuhnya sudah renta, bergegas memanggil Bu Aminah untuk membantu persalinan. Dalam waktu singkat, para wanita desa berkumpul di rumah Laila, membawa kain bersih, air hangat, dan doa-doa. Tenang, Laila. Tarik napas dalam-dalam. Kami di sini untukmu, ujar Bu Aminah sambil memegang tangan Laila. Rasa sakit itu begitu hebat, tetapi Laila tetap bertahan. Ia mengingat semua nasihat kakeknya dan dukungan yang telah ia terima. Setelah berjam-jam berjuang, tangisan bayi akhirnya menggema di ruangan itu. Seorang bayi perempuan mungil lahir ke dunia, membawa harapan baru bagi Laila dan keluarganya. Pak Harun dan Pak Idris tak mampu menahan air mata. Mereka memandangi cucu buyut mereka dengan penuh cinta. Selamat datang, cahaya kecil kami, bisik Pak Harun sambil menggendong bayi itu dengan hati-hati. Laila memandang anaknya dengan senyum penuh kebahagiaan. Aku akan menamainya Aisyah, katanya. Nama itu ia pilih karena ia berharap anaknya tumbuh menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan penuh kasih seperti Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Langkah baru. Hari-hari berikutnya, rumah Laila menjadi lebih ramai. Para tetangga datang membawa hadiah kecil untuk bayi Aisyah. Kehadiran bayi itu membawa suasana baru, seolah-olah menjadi pengikat kembali hubungan warga desa yang sempat renggang akibat gosip. Laila pun mulai memikirkan masa depannya. Ia ingin belajar keterampilan baru agar bisa menghasilkan uang untuk membesarkan Aisyah. Bersama para wanita desa, ia mulai belajar membuat anyaman dari rotan dan menjualnya ke pasar. Setiap anyaman yang ia buat adalah lambang semangatnya untuk membangun hidup yang lebih baik. Pak Harun dan Pak Idris juga merasa diberkahi dengan kehadiran Aisyah. Meski usia mereka sudah lanjut, mereka menemukan semangat baru untuk hidup lebih lama demi melihat Aisyah tumbuh besar. Matahari pagi di desa kecil itu bersinar lembut, memandikan rumah Laila dengan cahaya keemasan. Tangisan kecil Aisyah yang baru berumur sebulan menjadi musik pagi hari bagi keluarga itu. Bagi Laila, bayi mungilnya adalah alasan utama untuk terus melangkah. Namun, ia tahu bahwa kehidupan tidak akan selalu mudah. Ia harus berusaha lebih keras untuk memberikan yang terbaik bagi Aisyah, juga bagi kedua kakeknya. Setelah beberapa bulan berlalu, Laila mulai berpikir untuk mencari cara mandiri agar dapat menghidupi keluarganya. Ia merasa tak mungkin selamanya bergantung pada hasil ladang kecil mereka yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Laila mendengar bahwa di desa seberang, ada pelatihan membuat kerajinan tangan yang diadakan setiap minggu. Pelatihan itu gratis, tapi jaraknya cukup jauh, dan ia harus membawa Aisyah bersamanya. Dengan semangat besar, Laila memutuskan untuk mencoba. Ia menitipkan ladang kepada Pak Idris, yang meskipun sudah tua, masih sanggup merawat tanaman-tanaman sederhana. Setiap hari Sabtu, Laila menggendong Aisyah di punggungnya dan berjalan kaki sejauh 5 km ke desa seberang. Di sana,
Ia belajar membuat anyaman bambu, tas dari rotan, dan hiasan dinding dari daun kelapa. Keterampilan ini membuka peluang baru baginya. Kerajinan tangan ini bisa dijual di pasar kota, ujar salah satu pengajar. Kalau dikelola dengan baik, hasilnya bisa membantu perekonomian keluarga. Laila merasa harapan mulai tumbuh. Ia pun mulai mencoba membuat beberapa tas dan menjualnya di pasar desa. Awalnya, hasilnya tak seberapa, tetapi ia terus berusaha. Melihat kerja keras Laila, beberapa warga desa mulai mendukungnya. Bu Aminah, yang selalu perhatian, membantu Laila memasarkan hasil kerajinannya ke desa-desa sekitar. Bahkan, Pak Ahmad, kepala desa, menawarkan bantuan dengan memberikan akses untuk menitipkan barang dagangan Laila di koperasi desa. Laila, kamu adalah contoh bagi semua wanita di sini. Meski ada cobaan, kamu tetap bertahan dan terus berusaha, kata Pak Ahmad suatu hari. Dukungan ini membuat Laila semakin percaya diri. Setiap malam, setelah Aisyah tidur, ia menghabiskan waktu membuat anyaman. Kedua kakeknya pun ikut membantu sebisa mereka, meski hanya dalam hal kecil, seperti memotong daun kelapa atau menyiapkan bambu. Namun, kehidupan tidak selamanya mulus. Suatu hari, Aisyah tiba-tiba demam tinggi. Laila panik, karena uang hasil jualan kerajinannya baru sedikit terkumpul. Ia berlari ke rumah Bu Aminah, memohon bantuan. Tenang, Laila. Kita bawa Aisyah ke bidan desa, kata Bu Aminah, berusaha menenangkan. Malam itu, Laila menemani Aisyah di rumah bidan hingga subuh. Untungnya, demam Aisyah perlahan mereda. Laila merasa lega, tetapi kejadian itu menyadarkannya bahwa ia membutuhkan tabungan darurat untuk masa depan anaknya. Sejak saat itu, Laila bekerja lebih keras. Ia memutuskan untuk mengembangkan kerajinannya dengan menjual langsung ke pasar kota. Perjalanan ke kota membutuhkan waktu lebih lama, tetapi hasilnya lebih besar. Ia mulai menyisihkan sebagian pendapatan untuk kebutuhan mendadak seperti kesehatan Aisyah. 6 bulan kemudian, usaha Laila mulai menunjukkan hasil. Tas anyamannya mulai dikenal di beberapa desa dan bahkan dipesan oleh seorang pedagang besar di kota. Dengan bantuan Pak Ahmad, Laila mendapat kesempatan untuk mengirimkan produknya ke kota setiap minggu. Di tengah kesibukan itu, Laila tidak pernah melupakan peran kedua kakeknya. Ia selalu memastikan bahwa mereka tidak kekurangan makanan atau perhatian. Bahkan, ia sering meminta mereka menceritakan kisah-kisah masa lalu yang selalu menjadi hiburan di malam hari. Aisyah harus tahu bahwa ia lahir dari keluarga yang penuh perjuangan, ujar Pak Harun sambil tersenyum pada cucu buyutnya. Bagi Laila, meski perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan, ia merasa bahwa ia telah menemukan jalannya. Kehadiran Aisyah tidak hanya menjadi beban, tetapi juga menjadi sumber kekuatan yang membuatnya terus bangkit. Musim hujan tiba di desa kecil tempat Laila tinggal. Hujan yang turun hampir setiap hari membuat ladang kecil keluarganya sulit dikerjakan. Namun, Laila tetap gigih bekerja untuk menghidupi Aisyah, yang kini sudah mulai belajar merangkak. Kehidupan mereka terlihat lebih stabil, tetapi badai kehidupan rupanya belum sepenuhnya berlalu. Suatu hari, saat Laila membawa hasil kerajinannya ke pasar kota, ia dihadapkan pada masalah baru. Tas anyaman buatannya tiba-tiba dikritik oleh beberapa pembeli. Warnanya cepat pudar, dan anyamannya kurang rapat, keluh seorang pembeli kepada pedagang yang menjual produk Laila. Kritik itu menyentak hati Laila. Ia merasa kecewa pada dirinya sendiri, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah pelajaran berharga. Setelah kembali ke desa, ia berbicara dengan Pak Harun dan Pak Idris untuk mencari solusi. Kamu harus belajar meningkatkan kualitas produkmu, Laila. Jangan menyerah hanya karena kritik. Itu bagian dari proses, ujar Pak Harun dengan nada bijak. Laila pun mulai mencari cara untuk memperbaiki kualitas kerajinannya. Ia belajar menggunakan pewarna alami yang lebih tahan lama, dan dengan bantuan Pak Idris, ia mulai membuat pola anyaman yang lebih rumit dan menarik. Kehilangan yang mendalam. Di tengah perjuangan itu, keluarga Laila harus menghadapi cobaan besar. Pak Idris, kakek yang selalu setia membantunya di ladang, jatuh sakit. Usianya yang sudah tua dan kerja keras yang terus ia lakukan membuat tubuhnya melemah. Meski Laila berusaha memberikan perawatan terbaik, kondisi Pak Idris semakin memburuk. Suatu malam, di bawah langit desa yang gelap dan berbintang, Pak Idris menghembuskan napas terakhirnya.
Kepergiannya meninggalkan luka mendalam di hati Laila dan Pak Harun. Namun, sebelum meninggal, Pak Idris sempat berpesan kepada Laila. "Laila, hidup ini penuh dengan perjuangan. Tapi ingatlah, selama kamu mencintai apa yang kamu lakukan dan tetap berbuat baik, kamu akan selalu menemukan jalan. Jadilah ibu yang kuat untuk Aisyah." Kata-kata itu terus terngiang di benak Laila. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk meneruskan semangat hidup Pak Idris, meski kini ia harus menghadapi semuanya dengan lebih sedikit dukungan. Setelah masa berkabung, Laila bangkit kembali. Ia terus menyempurnakan kerajinannya, dan hasilnya mulai terlihat. Tas-tas buatannya tidak hanya diminati di pasar kota, tetapi juga mulai menarik perhatian seorang pengusaha lokal yang tertarik memasarkan produknya secara lebih luas. Pengusaha itu, Pak Ridwan, datang ke rumah Laila suatu sore. "Saya melihat potensi besar di hasil kerajinanmu, Laila. Jika kamu bersedia, saya ingin membantumu memperluas pemasaran produk ini ke luar kota," katanya. Laila merasa bimbang. Tawaran itu sangat menarik, tetapi ia juga takut jika ia tidak mampu memenuhi permintaan yang lebih besar. Namun, dengan dorongan Pak Harun dan keyakinannya pada pesan terakhir Pak Idris, Laila menerima tawaran itu. Ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. "Aku akan mencoba sekuat tenaga," pikir Laila. Bersama Pak Ridwan, Laila mulai memproduksi kerajinan dalam jumlah yang lebih banyak. Ia melibatkan beberapa wanita di desa untuk membantu, sehingga usahanya tidak hanya memberikan penghasilan bagi keluarganya, tetapi juga memberdayakan orang lain. Aisyah, yang kini sudah bisa berjalan kecil-kecil, menjadi sumber kebahagiaan keluarga. Tangis dan tawanya menghapus rasa lelah di hati Laila. Pak Harun, meski kini hanya bisa duduk dan memberikan nasihat, selalu tersenyum melihat cucu buyutnya yang ceria. Suatu hari, Laila mengirimkan kiriman pertamanya ke luar kota. Ketika ia menerima kabar bahwa produknya laku keras di pasar besar, ia tak mampu menahan air mata bahagianya. Ia sadar, meski jalan hidupnya penuh dengan badai, pelangi akhirnya datang. Kini, Laila memiliki visi yang lebih besar. Ia ingin mendirikan usaha kerajinan yang tidak hanya membawa nama baik desanya, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Dengan cinta untuk Aisyah, kenangan tentang Pak Idris, dan dukungan dari Pak Harun, ia percaya bahwa masa depan yang cerah telah menantinya.